Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pertemuan perkuliahan pada kesempatan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Bismillah. Berdoa cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk dapat bertemu, untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini pada mata kuliah kimia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama mengenai salah satu materi di awal perkuliahan kimia, yaitu atom. Oke, sebentar. Baik, sebelum masuk ke materi, kita coba refleksikan diri kita sendiri, termasuk saya. Mari kita ingat ini ya, satu hal yang ini berkesan ketika saya mendapatkan tulisan ini ketika saya kelas 1 SMA kalau nggak salah. Jadi ini saya membaca buku dari A.A. Kim gitu ya, tentang motivasi hidup gitu. Ketika kita memiliki cita-cita, ketika kita memiliki angan-angan, ketika kita memiliki keinginan besar gitu ya, ketika kita ingin merubah sesuatu, ingat ini prinsip 3M ini. Yang pertama, kita mulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Dan yang ketiga, mulai saat ini juga. Jadi mulai dari diri sendiri. Misal, ini kaitannya ketika kita ingin memiliki banyak uang gitu ya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita cek kekurangan kita apa. Kita cek apakah orang lain itu tipsnya kenapa bisa sukses seperti apa. Jadi banyak uang tadi itu bukan sebagai orang yang tamak ya, tetapi sebagai orang sukses, banyak uang untuk bisa sedekah ke banyak tempat, bisa membantu banyak orang gitu ya. Itu kita mawas diri dulu. Lalu mulai dari yang kecil, misal kita menabung, kita menginvestasikan pada beberapa tempat atau beberapa hal gitu. Dan dimulai saat ini juga, jangan ditunda-tunda. Nah ini mari kita bersama-sama saling mengingatkan untuk tetap selalu senantiasa untuk memperbaiki diri kita untuk menyongsong kesuksesan kita sendiri-sendiri kelak di masa depan. Nah, kita masuk ke materi. Pada Al-Quran itu ada banyak ayat sebenarnya yang berkaitan dengan atom ini. Ini ada surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya adalah sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, menurut porsinya, menurut ukuran fisik, menurut ukuran porsi yang baik dan yang benar, yang tinggi dan yang rendah. Lalu pada surat Saba ayat 12-14 yang artinya dan orang-orang berkata hari kiamat, orang-orang kafir berkata hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami, katakanlah pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun sebesar zarah, baik yang di langit dan yang di bumi. Yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas. Nah, kita fokus pada bagian zarah di sini. Jadi ini adalah partikel kecil gitu ya. Sekecil apapun, itu tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Lalu ini surat pendek Al-Zalzalah ayat 7-8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, zarah ini semakin dipercaya kalau ini adalah sesuatu yang sangat kecil, sesuatu kecil, partikel kecil, molekul kecil, penyusun molekul-molekul lain yang lebih besar, yaitu atom. Jadi di dalam Al-Quran sendiri sudah disampaikan bahwa di dunia ini ada barang yang sangat kecil, ada molekul yang sangat kecil, partikel yang sangat kecil,
yang itu dijadikan sebuah perumpamaan. Ketika kita berbuat jahat sekecil itu pun, itu akan diperhitungkan. Ketika ada hal yang tersembunyi sekecil itu pun, itu Tuhan kita, Allah itu tahu. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan yang Maha Esa. Dan molekul-molekul kecil tadi itu ada ukurannya. Ukurannya itu sudah ditentukan oleh Tuhan kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah dari ayat tersebut dikatakan bahwa zarah itu memiliki ukuran, memiliki berat, atau kita sebut atom untuk materi kali ini. Al-Quran diturunkan 15 abad yang lalu. Tugas ilmuwan saat ini kita semua di sini adalah mencari detail teori-teori yang berkaitan dengan apa-apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang ilmiah, kitab yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, kitab yang hikmah-hikmahnya itu semuanya ilmiah, tidak ada yang sembarangan ditulis, tidak ada kebohongan yang dituliskan di sana. Nah, kita semua ilmuwan di sini tugasnya adalah mencari fakta-fakta pendukung, mencari hikmah-hikmah di balik kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Nah, pada tabel ini adalah partikel-partikel penyusun sebuah atom, partikel dasar atom. Jadi di sini ada partikelnya apa? Ini masanya atomic mass unit, lalu muatannya dalam skala reaktif berapa. Partikelnya yang pertama adalah elektron. Elektron kodenya E atau E-, ini masanya 0,000545858 amu, muatannya dalam skala reaktif adalah 1-. Proton, masanya 1,0073 amu, muatan dalam skala relatifnya adalah 1+. Dengan neutron, ini netral ya, dia 1,0087 amu, ini ada titiknya di sini. Muatannya tidak ada karena dia netral. 1 amu dia adalah 1 kali 1660,660 kali 10 pangkat minus, ini 10 pangkat ya, 10 pangkat minus 24 gram. Jadi ini sangat kecil, sangat-sangat kecil. Nah, permodelan atom sendiri itu sudah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Ini 500 sebelum Masehi oleh pemikir-pemikir di Yunani. Contohnya nih Demokritus dan Lysippus. Mereka ini berpikir bahwa suatu benda ketika dipotong kecil-kecil, dipotong menjadi dua, terus menerus, akhirnya nanti pada suatu titik akan menemukan suatu partikel pada suatu titik terkecil yang dia tidak bisa dipotong kembali, tidak bisa dipotong lagi gitu. Jadi saking kecilnya dia tidak bisa dipotong lagi. Ya sudah, itu adalah unit terkecilnya. Dalam bahasa Yunani disebut atomos atau uncuttable. Jadi dia tidak bisa dipotong karena sudah paling unit terkecilnya, tidak bisa dipotong lagi. Lalu berapa nih, 2000 tahun kemudian muncul permodelan atom oleh ilmuwan-ilmuwan yang lebih modern. Yang paling terkenal salah satunya adalah model atom Dalton. Ini bekalnya adalah adanya hukum kekekalan massa dari Lavoisier tahun 1789 dan hukum perbandingan tetap dari Proust tahun 1797. Menurut Dalton, materi ini tersusun dari partikel-partikel yang kecil-kecil, yang sangat kecil. Sebesar apapun materi tersebut, tapi penyusunnya adalah partikel-partikel kecil, terkecil. Menurut Dalton juga, suatu atom itu tidak bisa menjadi atom lain. Ketika sudah jadi atom A, tidak bisa menjadi atom B. Ketika sudah menjadi karbon, tidak bisa menjadi oksigen, misalnya seperti itu. Atom-atom ini, menurut Dalton, ketika bergabung, dapat membentuk sebuah molekul. Nah, walaupun atom-atom ini membentuk sebuah molekul yang berbeda-beda, tetapi masanya dari atom ini tersendiri, dia akan tetap. Jadi, mungkin lebih tepatnya gini, atom-atom berkumpul membuat suatu molekul. Molekul tersebut, ketika strukturnya berubah, tanpa ada pengurangan atau penambahan, tapi struktur fisiknya berubah, maka masanya akan tetap selama atom-atom yang menyusunnya itu jenisnya sama.
Nah, molekul-molekul yang tersusun atas atom tadi akan bergabung menjadi senyawa-senyawa sederhana. Nah, bagi Dalton, atom ini adalah bola bulat pejal yang di dalamnya tidak ada isinya, pejal, benar-benar pejal. Isinya padat, jadi bukan bola kosong yang isinya angin ya, tidak ada isinya angin gitu ya maksud saya. Tapi bola bulat kecil yang dia pejal, dalamnya padat gitu. Nah, di sebentar. Oke. Nah, sebenarnya ada setelah Dalton ini ada namanya Thomson ini ya. Thomson di sini dia memberikan ide plum pudding model. Jadi puding yang di atasnya ada kismisnya gitu. Teman-teman mungkin kalau sekarang lebih mudah membayangkan good time itu ya, biskuit good time itu. Jadi kalau eh, menurut Thomson itu atom itu berisi elektron-elektron. Elektronnya itu yang jadi coklatnya ya, kalau di Choco Chips-nya Good Time itu. Dengan biskuitnya itu adalah medan positif gitu. Ada medan positif yang di dalamnya tersebar elektron-elektron. Itu menurut Thomson. Hingga akhirnya sama Ernest Rutherford pada tahun 1911, teorinya Thomson ini diuji. Jadi cara mengujinya menembakkan sinar alfa gitu ya, alfa partikel kepada lempengan emas. Nah, kalau misal karena ini dia adalah positif gitu ya. Kalau misal sinar alfa ini atau kalau misal teorinya Thomson ini benar, seharusnya sinar itu akan diteruskan seperti ini. Kalaupun jadi dia tidak akan berbelok sinarnya ini ya. Jadi sinarnya ditembakkan ke sana, harusnya dia akan lurus semua. Akan lurus semua. Karena apa? Karena dia tidak nabrak sesuatu yang berat gitu, yang besar gitu. Dan ketika pun dibelokkan itu hanya sedikit. Dia beloknya sedikit seperti ini, dia mencengnya sedikit. Dia tidak akan banyak-banyak. Tetapi pada percobaannya Rutherford ini ditemukan bahwa ada sinar yang dia dibalikkan. Bahkan dibalikannya balik ke sana ya, jadi balik lagi ke sumber cahaya. Dia dipantulkan, dibalikkan. Nah, kesimpulan dari Ernest Rutherford ini bahwa di dalam atom itu ada suatu muatan positif yang sangat kuat, besar gitu ya, yang mampu memantulkan partikel alfa ini. Nah, disinilah muncul teori inti atom. Dari teori inti atom ini dicetuskan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Ernest Rutherford memperkirakan diameter dari bagian positif ini adalah 1/10.000 dari diameter si atom itu sendiri. Jadi kalau atomnya itu diameternya 1 kilometer ya, 1 kilometer itu berarti kalau 1/10.000-nya itu inti atau bagian positifnya ini yang menjadi inti atom, ini dia diameternya adalah 10 cm ya. Karena kan 1 kilometer itu kan 1000 meter ya. Sekarang ini 1/10.000, 0,1 meter. 1 meter 100 cm, berarti ini 10 cm. Jadi intinya 10 cm, atomnya dia 1 kilometer diameternya. Oke. Nah, tahun 1911 juga ada James Chadwick yang dia menemukan keberadaan dari neutron. Dan dia juga menemukan bahwa materi selain hidrogen itu memiliki neutron. Hanya hidrogen yang dia tidak memiliki neutron. Lalu pada tahun 1913 ada percobaan yang cukup terkenal namanya percobaan tetes minyak oleh Robert Millikan. Di sini Robert Millikan menemukan muatan dari sebuah elektron yaitu 1,60218 kali 10 pangkat minus 19 C gitu. Dengan masanya sekian gram ya, 9,10940 kali 10 pangkat minus 28 gram. Nah, sebagai kesimpulan atau rangkuman dari awalan atom ini, pendahuluan atom ini adalah atom itu berisi elektron-elektron yang kecil
Lalu, jadi atom itu kecil, dia memiliki inti yang sangat padat yang dikelilingi oleh elektron. Jadi yang kecil itu adalah intinya ya. Jadi atom memiliki inti yang kecil, padat gitu, dikelilingi oleh elektron-elektron yang banyak. Elektron-elektron ini memiliki jarak yang cukup jauh dari intinya atau dari proton. Ini tadi sebagai gambaran 10 cm dibandingkan dengan 1 km. Semua atom memiliki proton, tetapi tidak semua atom memiliki neutron. Jadi semua atom memiliki proton dan elektron, tapi tidak semua atom memiliki neutron. Contohnya yang tidak memiliki neutron adalah hidrogen. Nah, baik, selanjutnya adalah mengenai nomor massa dan isotop. Nah, kita lihat di sini, di gambar ini, yang di kotak ini. Ini simbol dari isotop. Misal ini elemen, ini teman-teman bisa lihat di tabel periodik. Ini ada elemen atau unsur gitu ya. Nah, di bagian atas biasanya kan ada angkanya. Nah, angka yang di atas ini disebut nomor massa. Dengan angka yang di bawah adalah nomor atom. Nah, nomor massa itu apa? Nomor massa adalah jumlah proton dengan neutron. Sedangkan nomor atom itu adalah jumlah proton saja. Artinya apa? Karena dalam sebuah unsur itu jumlah proton sama dengan jumlah elektron, maka nomor atom ini juga mencerminkan jumlah elektronnya. Walaupun yang di sini sebenarnya adalah jumlah proton aslinya, tetapi karena elektron pada sebuah unsur itu adalah sama dengan proton, maka Z ini dia juga mencerminkan jumlah proton. Nah, jadi untuk mengetahui jumlah neutron, itu tinggal mengurangi A dengan Z. Jadi A ini adalah penjumlahan proton dengan neutron, sedangkan Z ini hanya protonnya saja. Ketika dikurangi, kita akan mendapatkan jumlah neutronnya saja. Ini nomor massa itu adalah jumlah proton dan neutron, nomor atom itu adalah jumlah proton, sedangkan isotop itu adalah atom yang memiliki atom yang sama tetapi memiliki jumlah neutron yang berbeda, itu isotop. Jadi neutronnya yang berbeda. Lalu isotop dari suatu unsur yang sama itu memiliki jumlah elektron yang sama. Yang membedakan adalah neutron. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa berlatih ya, bisa di chat di bagian forum di e-learning. Ini coba yang pertama ini yang hidrogen 1 ini elektron berapa, proton berapa, dan neutronnya berapa, hidrogen 2 berapa, hidrogen 3 berapa, sampai ke karbon yang 14,6 ya. Mari coba dikerjakan di forum e-learning. Nah, lalu penghitungan bobot atom atau berat atom. Yang dicantumkan di dalam tabel periodik itu ada berat molekul ya. Itu adalah berat rata-rata dari seluruh isotop. Tadi isotop adalah unsur yang sama tetapi memiliki jumlah neutron yang berbeda. Tentunya beratnya itu akan berbeda karena jumlah neutronnya berbeda. Satu AMO atau atomic mass unit itu setara dengan 1/12 dari karbon, massa karbon ya, nomor 12. Massa atom karbon nomor 12. Nah, tabel periodik. Jadi di tabel periodik tadi saya sampaikan, di situ juga dicantumkan mengenai berat molekul. Biasanya berat molekul itu biasanya berkurang dari atau lebih dari seluruh angka isotop-isotop berat dari isotop-isotop. Karena ini adalah rata-rata. Jadi nanti akan ada isotop yang dia beratnya lebih dari yang dicantumkan di tabel periodik. Ada juga unsur isotop dari suatu unsur yang dia beratnya di bawah rata-rata yang dicantumkan dalam tabel periodik. Karena sekali lagi itu adalah rata-rata. Ada satu unsur memiliki banyak sekali isotop. Nah, itu isotopnya di rata-rata semua beratnya. Ada yang cuma 3, berarti nanti ada yang sama mungkin ya, ada yang di lebih dari rata-rata, ada yang kurang dari rata-rata. Contohnya ini, ada isotop klorin, jumlahnya ada 2, klorin nomor 35 dan klorin 37. Nah,
Massa dari dua isotop ini, yang pertama adalah 34,989 dan yang klorin 37 adalah 36,9659. Ini cuma selisih berapa ini? Cuma selisih 2 ya, 2 AMU. Tetapi karena ini atom, 2 AMU ini mungkin bagi kita seperti 2 kilogram ya, kalau beli ikanan lumayan selisihnya. Nah, kemelimpahan di alam itu yang klorin 35 adalah 75,77% dan yang klorin 37 itu 24,23%. Nah, coba dikalkulasikan berat atomnya. Jadi ini cukup mudah untuk menghitungnya. Jadi yang 34,989 ini tinggal dikalikan 75% ini. Yang 36,9659 dikalikan 24%. Itu dijumlah. Itu adalah berat rata-rata dari atom tersebut. Jadi memang ini juga berdasarkan kemelimpahan di alam ya. Jadi ini berdasarkan kemelimpahan di alam. Lalu yang nomor 2. Ini ada atom litium. Ada jumlahnya 400. 30 dari 400 atom litium itu ada litium 6 dan yang 370 itu litium 7 dengan beratnya masing-masing ini ya. Yang litium 6 dia 6,015 gram per mol, yang litium 7 dia 7,016 gram per mol. Nah, ini coba di rata-rata jumlah atom atau berat atomnya, rata-rata berat atom litium keduanya ini. Silahkan coba teman-teman kerjakan sama dengan yang di atas tadi. Nanti ini silahkan dikerjakan di forum ya, di forum e-learning. Jadi kita cek di sini persentasenya bisa kita buat ya, 30 per 400 kali 100%. Yang satunya 370 kali 400 dikali 370 per 400 dikali 100%. Nanti ketemu persentasenya, tinggal dikalikan dengan beratnya. Nah, ini juga silahkan dikerjakan. Jadi kuisnya ada 4 nih ya, yang di example dan yang di practice. Silahkan ini dikerjakan, nanti dikerjakan di forum e-learning sebagai kuis ya. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu apa? Bilangan kuantum adalah bilangan yang mencerminkan sifat orbital dan elektron dalam orbital. Jadi kalau teman-teman membayangkan orbit, itu seperti bulan mengelilingi bumi gitu ya. Nanti ada orbitnya, ada lintasannya, Nah, elektron dalam mengelilingi inti atom itu juga ada lintasannya seperti bulan mengelilingi bumi. Nah, bilangan kuantum ini dia mencerminkan sifat orbital atau sifat lintasan tadi dan elektron di dalam orbital. Dan elektron kalau bulan ya nanti bulannya ya, bulan yang melintasinya. Itu dicerminkan dari bilangan kuantum. Bilangan kuantum ada 4, bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Mari kita ulas satu persatu. Bilangan kuantum utama, ini simbolnya adalah N. Dimulai dari N1, N2, dan seterusnya. Semakin besar angka N, ini semakin besar tingkat energinya. Jadi N ini mencerminkan tingkat energi. Energinya siapa? Energi si elektron. Lalu N ini juga menjadi simbol dari kulit utama. Jadi kulit utama itu lapisan-lapisan ya. Jadi kalau bumi atau langit itu ada 7 lapisan, nah ya seperti itulah mungkin kurang lebih. Jadi kalau bumi ini ada berapa lapisan gitu ya. Intinya adalah di inti bumi sana. Nah, lapisan-lapisan inilah yang dia menjadi kulit utama. Contohnya ini ya, yang di sebelah kanan, gambar sebelah kanan ini. Nukleusnya di tengah, dikelilingi oleh orbit dari N. Seperti ini, ada lapisan-lapisan. Nah, ini perlu dicamkan dulu, ini 2 dimensi ya. Yang ini 2 dimensi. Karena setelah ini kita akan melihat orbit-orbit ini dari 3 dimensi. Bayangkan ini masih 2 dimensi seperti laker gitu ya. Jadi dia di teflon, dia masih lingkaran 2 dimensi. Karena setelah ini kita akan membayangkan sebagai bola gitu, bola kaste gitu, bulat gitu. Ini untuk N, lapisan-lapisan luarnya gini. Jadi ini kulit utama. Nah, yang selanjutnya adalah bilangan kuantum azimut.
simbolnya adalah L. Ini menunjukkan momentum sudut terhadap inti. Nah, ini yang disebut subkulit. Kita mulai membayangkan 3 dimensi di sini. Kita lihat di tabel dulu ya. Di tabel ini dulu. Tadi kalau yang di sebelumnya, dia jenis kulitnya KLMN ini ya. KLMN ini. Ini adalah simbol dari bilangan kuantum utama. Nilai N. Kalau N ini adalah simbol urutannya. Kalau jenis kulitnya, itu dia menggunakan simbol KLMN. Jadi N kecil ini urutannya, sedangkan yang KLMN ini adalah penamaan kulitnya, jenis kulit. Maka di sini kulitnya KL ini berarti dia bilangan kuantum utama, ke kulit utama. Nilai N-nya ini adalah urutan 1, 2. Nilai L-nya, kalau N-nya 1, dia ada 1. Kalau L-nya 2, dia ada 2. Tetapi notasinya, dia menggunakan rumus ini. N dikurangi 1. N-nya adalah 1, dikurangi 1, dia 0. Lalu, dia karena dia paling kecil adalah 0, maka dia dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau N-nya ada 3, berarti nanti L-nya itu dimulai dari 2, 3. Dia ada 2 berarti ya. Ada 2. Jadi contoh ini jenis kulitnya M. Kalau dimasukkan di sini berarti 3 kurangi 1. Berarti dia mulai dari 0, 1, dan 2. Jadi bukan 1, 2, 3, tetapi 0, 1, 2. Nah, subkulitnya di sini mulai dari S, P, D, dan F. Jadi subkulitnya atau yang kuantum azimut ini dia pakai S, P, D, dan F. Kalau yang kulit utama tadi KLMN untuk penamaan kulitnya. Kalau penamaan subkulitnya dia menggunakan SPDF. Sedangkan urutan kalau di bilangan kuantum utama itu pakai 1, 2, 3. Kalau di L itu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi cukup berbeda ya. Dan ini memang untuk awalan agak susah dipahami. Tetapi saya rasa ketika nanti lama-kelamaan dipraktekkan ini akan mudah. Nanti saya ulang. Yang ini adalah bilangan kuantum utama. Ini kulit secara 2 dimensi ya. Itu ditamkan dulu. Penamaannya, dia notasinya adalah KLMN, OPQ, dan seterusnya. Lalu untuk urutannya, N nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Sedangkan bilangan kuantum azimut, dia di notasinya menggunakan ini, S, P, D, dan F. Sedangkan angkanya atau urutannya dia 0, 1, 2, 3, dan seterusnya dengan rumus ini tadi, N-1. Kalau N-nya itu 1, maka L-nya 0. Kalau N-nya 2, jumlah keseluruhannya 2, tetapi dimulainya bukan dari 1, tetapi dari 0. Sedangkan penotasiannya dia menggunakan SPDF. Nah, SPDF ini kalau dibayangkan seperti ini ya. Jadi S itu dia ada di lingkaran sini, ada di bentukan sini. Jadi ini 3 dimensi, dia tersebar di situ. Nanti yang P akan ada lagi. Ini ya, kita coba cek di sini. Ini S seperti ini. Atom dia 3 dimensi, intinya yang ada di tengah sini inti. Sedangkan yang P, ini inti tetap di sini, tetapi dia elektronnya diduga ada di bagian-bagian sini, yang ada lingkarannya. Sedangkan yang D, karena subkulit dan dia menunjukkan orbitalnya, orbital itu lintasan elektron. Nah ini D ini beda lagi, dia lintasannya ada di sini. Makanya akan ada S, P, D, F. F lebih kompleks lagi. Ini berbeda ya, keempatnya ini berbeda. Berbeda lintasan, berbeda orbital. S, P, D, F. Masing-masing juga jumlahnya berbeda. Yang ini ada 1 orbital, ini 2 orbital, ini 4 orbital, yang D, yang F ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orbital. Jadi masing-masing ada perbedaan. Oh, 7 orbital, mohon maaf. 1, 2, 3, 4, 7. 7 orbital. Seperti yang dicantumkan di sini ya. Jadi di sini kita lihat yang S, dia ada 1 orbital. Yang P ini ada 2 seperti ini. Yang D dia ada 4. Yang F dia ada 7.
Nah, masing-masing orbital nanti bisa diisi dengan 2 elektron. Jadi ini memang gambarannya seperti ini ya. Ini inti atomnya yang ada di tengah-tengah sini. Ini lintasan elektronnya. Diduga tempat elektron itu berada. Ini dugaan. Lalu yang selanjutnya ada bilangan kuantum magnetik. Tadi ada 4, ini yang ketiga. Simbolnya M. Nah, ini menunjukkan tempat di mana elektron itu berada. Dan di sini dia menunjukkan juga orientasi orbitalnya ketika di ruangan terbuka, gitu ya, ketika di ruangan 3 dimensi. Rumusnya, dia M adalah 2 kali L ditambah 1. Jadi patokannya L ya, bukan yang N. Kalau yang bilangan kuantum azimut tadi, patokannya adalah bilangan kuantum utama. Tetapi bilangan kuantum magnetik, dia patokannya adalah bilangan kuantum azimut. Jadi contoh di sini ya, ini L-nya 0, maka M-nya 0. Kalau di sini L-nya ada 0, ada 1, maka M-nya itu karena dia ada positif dan negatif, karena tadi orientasi ya, ada orientasinya disimbolkan dengan positif dan negatif, ini negatif, ini positif. Maka M-nya ada ketika L-nya 0, M-nya 0 nih ya. Nih. Jadi 2L plus 1 ini adalah jumlahnya. Di sini kenapa jumlahnya 3? Karena L-nya ada 0 dan 1. Jadi misal ini, yang 0 dia 0, nggak ada ya. Ketika dia 1, 2 kali 1 tambah 1, berarti 3. 3 itu terdiri dari minus 1, 0, dan plus 1. Jadi ada 3 bilangan kuantum magnetik di sini. Kita coba ke tabelnya dulu. Bilangan kuantum utama saya rasa tidak masalah, ke LMN. Bilangan kuantum azimut, kalau dia N-nya 0, dia cuma ada tadi ya, L-nya cuma ada berapa tadi di sini rumusnya tadi, N-1. Jadi ini karena dia rumusnya 1, 1 kurangi 1, berarti dia 0. Cuma ada 1, bilangan magnetiknya dia 1, cuma orbitalnya 1. Ini 2 kurangi 1, dia ada 0, ada 1. Dia 3, 3 kurangi 1, berarti terakhir angkanya 2, ada 0, ada 1, ada 2. Yang 4 kurangi 1 ada, nanti angka terakhirnya 3, ada 0, 1, 2, 3. Ini kan jumlahnya 4 ya, 1, 2, 3, 4. Tapi notasi yang terakhirnya ini, dia didapatkan dari N-1. Nah, ini adalah subkulit SPDF yang tadi kita diskusikan. Karena dia cuma ada 1, dia S saja. Dia ada 2, S dan P. Kalau ada 3, dia SPD. Kalau ada 4, dia SPDF. Nah, bilangan kuantum magnetiknya ini menggunakan yang ini ya. Karena ini 0, L-nya berarti di sini juga 0, cuma ada 1. Yang sini 0, ini juga cuma ada 1, 0. Nah, ini ketika 1, kita masukkan rumus di sini, 2 kali 1 tambah 1 ada 3. Berarti dia ada minus 1, 0, dan plus 1. Ini jumlahnya ada 3. Jadi 3, 1, terus 5, ini adalah jumlah dari kuantum magnetiknya ya. Jumlah dari notasinya ada berapa di sini. Jadi ketika 0 masukkan ke rumus, dia cuma ada 1, 0. 0 ini adalah pencerminannya ya dalam bentuk 0 gitu. Lalu ketika ada 3, dia ada 3, minus 1, 0, dan plus 1. Dan seterusnya. Yang paling banyak 7 ini ya. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, ini tabel yang lain, bilangan kuantum azimutnya mulai dari 0, ini berarti yang sampai F ya, karena ada 4. Berarti SPDF, bilangan kuantum magnetiknya 0, minus 1, 0, plus 1, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, dan F-nya minus 3 sampai plus 3. Nah, gambaran orbitalnya nanti kita coba dengan kotak-kotak seperti ini. Kalau dia cuma ada 1 saja, 0 begini, 1 kan ini notasinya, itu kotaknya 1. Kalau 3 dia ada 3 kotak, 5 ada 5 kotak, dan 7 ada 7 kotak. Nah, kotak-kotak ini siapa yang mengisi? Kita coba cek di sini. Di sini ada N sama dengan 1, S-nya nanti ada 1 S.
Jadi nanti karena L-nya 0 ya di sini. Nah, ketika nanti L-nya 1, itu nanti dia akan sampai di 2P ketika N-nya 2. Ini tergantung dari kulit N-nya, dia sampai berapa. Gitu. N-nya sampai berapa. Jadi kalau N-nya sampai 3, dia sampai D di sini. D-nya tadi dia sampai 5 kotaknya, jadi kalau penuh semua, dan seterusnya. Mungkin kita akan lebih mudah kalau dengan prakteknya. Nanti kita praktekkan. Lalu yang terakhir adalah bilangan quantum spin. Ini simbolnya MS gitu. Lalu di sini menunjukkan ke arah mana elektron itu berputar. Simbolnya plus setengah dan minus setengah. Nah, satu orbital, satu kotakan ini tadi isinya bisa 2 elektron. Nah, 2 elektron ini yang satu plus setengah, yang satunya minus setengah. Kita coba di sini, makanya ini 1S, ini 1S1 dan 1S2. Karena 1S di sini, dia isinya 2. 1S1 dia orientasi spinnya adalah plus, yang 1S2 dia minus. Walaupun bilangan kuantum utama, azimut dan magnetiknya sama, tetapi spinnya berbeda. Jadi spinnya berbeda di sini. Sama 2S1 dengan 2S2, ini bilangan kuantum utama, azimut dan magnetiknya sama, tapi spinnya berbeda. Sedangkan yang P ini ada P1, P2, P3, P4, P5, P6. Ini ada beberapa yang bilangan kuantum utama, azimut dan magnetiknya sama, tetapi spinnya yang berbeda. Ini spinnya berbeda. Yang saya garis bawah ini kan sama, tetapi spin berbeda. Nah, di sebelah keterangannya ada aturan Hahn. Aturan Hahn ini apa? Nanti setelah ini, tapi dari kita ke prinsip Aufbau dulu. Jadi di prinsip Aufbau, elektron akan mengisi orbital atom yang tingkat energi relatifnya lebih rendah dahulu, baru kemudian mengisi orbital atom yang tingkatnya lebih tinggi. Maksudnya seperti gambar di sini. Semakin tinggi nilai N-nya, atau tadi saya sampaikan bilangan kuantum utamanya, maka energinya semakin tinggi. Maka N yang nilainya 1, itu akan diisi lebih dulu dibandingkan N yang nilainya 2 atau lebih tinggi. Padahal di N1 ini cuma ada 1 S saja, 1 orbital S. Gitu. Yang nomor 2 ini sebagai kode kulit utama ya, 2S dan 2P. Lalu 3S, 3P, 3D. Nah, S ini dia lebih rendah dibandingkan yang P. P lebih rendah dibandingkan yang D. D lebih rendah dibandingkan yang F. Jadi nanti urutannya, yang S ini diisi dulu. Kalau sudah penuh, kita masuk ke 2S. Kalau sudah penuh, kita masuk ke 2P. Kalau yang 2P ini penuh juga, kita masuk 3S. Baru ke 3P, dan 3P ini tidak langsung ke 3D. Jadi 3P ini ke 4S dulu. Karena sekali lagi, yang S ini jauh lebih rendah energinya dibandingkan yang D. Jadi diutamakan yang energi relatifnya itu lebih rendah. Jadi dia menuju ke yang permukaan-permukaan dulu baru masuk. Seperti itu. Nah, ini aturan Hahn. Pada pengisian orbital yang setingkat, elektron-elektron tidak membentuk pasangan lebih dahulu sebelum masing-masing orbital setingkat terisi sebuah elektron. Elektron pertama yang mengisi suatu orbital ialah elektron yang mempunyai harga spin plus setengah. Jadi seperti ini. Ini contohnya fosfat ya, nomor 15. Dia konfigurasinya karena dia ada jumlah, ini 15 ini jumlah elektronnya ada 15. Kita cek, dia 15, ini kan masing-masing orbital, ini untuk S, tadi kotaknya ada berapa nih? S kotaknya 1, P kotaknya 3, D kotaknya 5, F kotaknya 7. Masing-masing itu orbital itu isinya 2 ya tadi ya. Nah, kita cek di sini. S ini kotaknya adalah 1, isinya 2. Lalu baru mengisi di sini juga, S kotaknya 1, berarti dia 2. Sedangkan di sini P-nya tadi 3, berarti dia ada 6, karena masing-masing kotak dia ada 2 isinya. Kalau 3 berarti 6. Berarti udah berapa? 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 ya. Ditambah S di sini 2, 12. Dan ditambah di sini P-nya. Karena ini butuhnya 15, kurangnya cuma 3. Berarti cuma sampai 3P.
Jadi ini ada 1s2, 2 di sini adalah jumlah elektron yang mengisi orbitalnya, 2s2 ini adalah jumlah elektron yang mengisi orbitalnya, 2p6 ini elektron yang mengisi orbital, 3s2 ini yang mengisi orbital, dan 3p3. Harusnya p ini kalau maksimal dia 6, tetapi dia nggak 6 karena dia memang tidak maksimal isinya. Kita urutan mengisinya adalah satu kotak ini, kalau satu orbital, ini mudah ya, tinggal naik terus turun. Tinggal naik terus turun. Tetapi kalau orbitalnya 3 seperti ini, jadi 1s2 ini diwakili oleh ini, 2s2 itu yang ini, 2p6 itu yang ini. Nah, kalau yang seperti ini, ada 3 kotak ini, kita isi yang naik-naik dulu. Yang positif dulu diisi, baru yang turun. Baru yang turun diisi. Baru yang turun diisi. Lalu ini 3s2, ini yang ini, lalu baru 3p3. Nah, itulah alasannya kenapa di sini panahnya naik semua. Karena ini yang diisi adalah yang harga spinnya plus setengah dulu. Plus setengah itu tandanya naik. Jadi seperti itu untuk menuliskan konfigurasi elektronnya. Jadi memang cukup panjang dan ini membutuhkan jam terbang ya. Ketika teman-teman udah sering melakukan ini saya rasa nggak akan susah. Sudah hafal lah. S itu isinya 2, lalu untuk kulit nomor 2 ini isinya 2, kulit nomor 3 itu isinya ada 3. Maksudnya 3 itu seperti ini. Nah ini ya. Kulit nomor 1 berarti dia ada 1. Kulit nomor 2 dia ada 2, 2S dan 2P. Kulit nomor 3 ada 3, 3 ada SPD. Kulit nomor 4 ada SPDF. Nah ini masing-masing isinya adalah 2. Maksud saya gini, 2 itu di masing-masing orbital, dan S ini ada 1 kotak, P ini 3 kotak, D ini dia ada 5 kotak, F ada 7 kotak. Jadi ketika teman-teman udah sering menggunakan rumus ini, teman-teman akan lebih mudah dalam mengaplikasikannya untuk membuat konfigurasi elektron. Nah, untuk prinsip Pauli, ini tadi ada aturan Hund, aturan Aufbau yang energi tadi, energi yang relatif, energi atom relatifnya yang lebih rendah diisi lebih dulu. Yang Han, ini dia pengisiannya untuk yang spinnya plus setengah dulu, dan pada pengisian orbital yang setingkat, elektron tidak membentuk pasangan dulu. Jadi dia mengisi semua orbital dulu, baru membentuk pasangannya. Seperti yang di terakhir ini, dia tidak berpasangan dulu, tetapi yang plus setengah dulu yang diisi. Kan memenuhi semua orbital dulu, baru membentuk pasangan. Seperti teman-teman menyelesaikan kuliah dulu, misal baru mencari pasangan. Lalu prinsip Pauli. Tidak ada 2 elektron pada atom yang berbeda yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Jadi seperti di tabel ini ya. Ini kan tidak ada yang sama nih, keempatnya ini. Yang 3 ini sama nggak apa-apa, tetapi yang terakhir pasti berbeda. Dan tidak ada atom yang memiliki, atom berbeda memiliki konfigurasi elektron atau memiliki bilangan kuantum satu set yang sama. Satu set bilangan kuantum yang sama tidak mungkin. Ini adalah prinsip Pauli. Sehingga hanya 2 elektron dalam satu orbital. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Kalau misal lebih, pasti nanti akan ada yang sama. Kalaupun 3, nanti pasti ada yang plus setengahnya ada 2. Kalau 4, nanti ada yang minus setengahnya ada 2. Nah, pada penulisan bilangan kuantum, orbital terakhir menunjukkan letak elektron terakhir dan orientasinya. Nah, tadi kita melihat, ini kan elektron terakhirnya misal di 3p4, ini untuk sulfur ya. Nah, di 3p4 ini, dia kuantum magnetiknya ada di plus 1, dan dia arahnya, spinnya, berputarnya dia ke plus setengah. Mungkin ini searah jarum jam gitu ya, plus setengah. Nah, plus 1 dan plus setengah ini akan menjadi orientasi, sedangkan letak terakhirnya di kulit 3p4 nih, 3p, kulit terluarnya. Ini adalah letak elektron. Nah, sebenarnya ini pengetahuan dasar untuk menjelaskan ke teman-teman bahwa atom itu ya bukan bola bulat pecah gitu. Dia ada proton, ada elektronnya, sehingga nanti ketika kita belajar reaksi kimia, itu akan ada hubungannya ke sini ya. Karena elektronnya datang dari mana? Nah, ini ada elektronnya.
Ini yang kita pelajari sekarang adalah konfigurasi elektron. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, seperti biasa, silahkan bisa langsung menghubungi saya, atau bisa dilakukan melalui chat di forum e-learning. Mari kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.